Kamu bisa jawab pertanyaan saya, tolong jawab ya kalau ada di Zoom ini. Kalau nggak ada, dengan gampang saya coret namanya. Kemana orangnya tadi? Wiku. Saya tanya, kamu nggak jawab. Kalau saya tanya, kamu jawab ya. Paling enggak menyahut gitu loh, etikanya kalau ditanya. Orangnya ada nggak ini? Oke, saya abaikan saja ya. Saya abaikan saja sudah. Baik, hadir terus bersama Dok. Dari tadi saya panggil-panggil, kamu kemana? Bersama Inyumku. Mohon maaf Dok, sinyal di sini agak Dok. Ah, klise sekali alasannya itu. Oke, coba Putu Rai Wira Asmara Nata. Ascitas itu apa? Hadir, Dok. Ya, hadir. Thank you. Kamu udah jawab. Nah, Rai coba jawab ascitas itu apa, Rai? Kalian semester angkatan 22, berarti semester 7. Ascites itu apa? Masa ascites nggak tahu? Oke, di antara kalian ber-19, siapa yang tahu ascites itu apa? Oke, silakan Teresia. Bentar, silakan Teresia. Ascites itu penumpukan cairan di rongga abdomen, dokter. Oke, betul jawabannya ya. Saya nilai juga loh dari kemampuan kalian berdiskusi, menjawab itu saya juga nilai ya. Jadi tolong serius nih, gitu. Nggak cuma mendengarkan, menyimak dan juga mikir gitu ya. Dan saya juga memuji seberapa jauh kalian mampu mengikuti materi yang saya berikan gitu ya. Oke, saya sekarang bagikan materi yang akan saya presentasikan ya. Oke, udah bisa dilihat ya PowerPoint saya? Udah bisa dilihat, adik-adik? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Oke, kita sedikit ngobrolin ya tentang bagaimana nutrisi dalam bentuk asam amino itu berperan dalam metabolisme pada anjing dan kucing ya. Nah, secara umum metabolisme protein itu sudah disesuaikannya berdasarkan karakter dari masing-masing hewan. Kalau anjing itu ya, dia sebenarnya secara domestik itu ya, dia merupakan hasil domestikasi dari yang awalnya dia sebenarnya dari serigala abu-abu ya, nenek moyangnya dia dari serigala abu-abu. Sebenarnya dari awal itu dia merupakan karnivora obligat, tapi karena mengalami domestikasi ya dipelihara oleh manusia, kemudian sedikit demi sedikit diberikan jenis pakan yang hampir sama dengan makanan manusia gitu ya. Kemudian anjing itu mampu dia beradaptasi sehingga dia perlahan-lahan gitu ya. Tapi ini terjadinya sampai ratusan tahun gitu ya, nggak cuma beberapa tahun, tapi proses adaptasinya ini terjadi ratusan tahun. Sehingga akhirnya anjing yang dulunya karnivora obligat, lambat laun dia mengikuti gitu ya, sedikit demi sedikit dia bisa memanfaatkan karbohidrat sebagai sumber energinya ya. Karena apa? Karena ternyata di saluran pencernaan anjing, khususnya di bagian usus halus, itu ternyata cairan pankreasnya itu bisa menghasilkan enzim yang namanya enzim amilosa. Ya, nah enzim amilosa inilah yang mampu memecah karbohidrat menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga bisa dimanfaatkan dalam metabolisme untuk menghasilkan ATP. Sementara kucing, nah kucing itu walaupun sudah didomestikasi ratusan tahun gitu ya, ternyata dia adaptasinya tidak sebaik anjing. Jadi sampai saat ini kucing itu tidak memiliki atau sangat sedikit memiliki enzim
amilosa ya, yang mampu memecah karbohidrat. Oleh karena itu kucing kalau diberikan pakan terlalu banyak karbohidrat ya, karbohidratnya itu nanti akan difermentasi oleh bakteri-bakteri saluran pencernaan. Akibatnya apa? Akibatnya timbullah gas. Nah, gas itu kalau tidak bisa diekstrasikan dengan baik menyebabkan terjadinya bloat. Ya, kucing itu kalau mengalami bloat nggak cepat diterapi, dia bisa sampai mengalami kematian gitu. Ya. Jadi itu sebabnya kenapa kucing itu kalau kita memberikan pakan harus diperhitungkan gitu ya, komposisi karbohidratnya itu nggak boleh lebih dari 10% ya. Yang lainnya protein ya, karena dia merupakan obligat dari karnivor. Nah, dari Dewan Riset Nasional ya mengakui bahwa anjing itu secara anatomi merupakan predator. Ya, predator itu artinya apa? Pemangsa. Pemangsa berarti dia karnivor ya. Nah, tetapi dia memiliki karakteristik metabolik yang seperti omnivora gitu ya. Jadi dia mengkonsumsi yang dari tanaman, dari karbohidrat itu masih mampu dia. Ya. Nah, jadi anjing juga memiliki kemampuan mengkonversi beta karoten menjadi vitamin A. Misalnya dalam pakannya itu ada kandungan wortel gitu ya. Nah, ternyata di dalam tubuh anjing dia bisa mengkonversi tuh beta karoten yang ada di wortel itu bisa diubah menjadi vitamin A gitu ya. Kemudian triptofan yang ada di dalam daging gitu ya, bisa diubah menjadi niacin, jadi diubah menjadi asam amino lainnya, sehingga asam amino yang ada di dalam tubuh anjing itu lebih lengkap gitu ya, karena tubuhnya bisa mengubah triptofan menjadi niacin. Begitu juga sistein, asam amino sistein bisa diubah menjadi taurin. Asam linoleat ya, ini asam lemak tidak jenuh yang baik gitu ya, bisa diubah menjadi asam arakhidonat gitu ya. Jadi mekanisme atau proses metabolisme di dalam tubuh anjing itu jauh lebih efisien dibandingkan kucing ya. Nah, itu karena jenis atau berbagai keterbatasan enzim yang ada dalam tubuh kucing ya. Nah, kemudian kita lanjut ke gangguan metabolisme protein apa saja yang terjadi pada kucing ya. Nah, yang paling banyak terjadi itu adalah protein losing enteropati. Ya, jadi protein yang berlebih itu akan hilang, terbuang melalui saluran pencernaan. Jadi terbuang bersama dengan feses. Karena apa? Karena tubuh kehilangan kemampuan untuk menarik protein. Protein yang seharusnya dimanfaatkan untuk metabolisme, untuk menghasilkan ATP. Lah ini malah bablas lolos gitu ya lewat saluran pencernaan. Nah, kenapa sampai seperti itu? Nah, umumnya terjadi karena adanya infeksi saluran pencernaan, adanya parasit-parasit atau bakteri-bakteri yang menyebabkan kebocoran protein melalui saluran pencernaan. Ya. Kemudian ada namanya protein losing nephropathy. Jadi hilangnya protein melalui ginjal. Kenapa protein bisa lolos itu terbuang melalui urin yang disebut dengan protein bukan. Adanya protein dalam urin apa namanya? Ada yang tahu adik-adik? Adanya protein dalam urin apa namanya? Izin dokter, Ya, silakan. adanya protein di dalam urin disebut proteinuria dokter. Protein urea. Kan asal katanya protein sama urea. Urin. Gitu. Protein urea. Oke, siapa yang jawab tadi ini? Cynthia dokter. Cynthia. Oke, Cynthia. Oke. Ya. Ya. Cynthia itu oke. Ya. Ya. Nah, kemudian ada juga kelainan-kelainan memang karena genotiknya, kelainan metabolisme karena bawaan gitu ya. Contohnya mukopolisakaridosis, ya tingginya kadar mukopolisakarida gitu ya dalam darah.
Harusnya kan tidak boleh nih ada mukoid, ada dalam darah. Kemudian obesitas. Nah, obesitas ini ternyata termasuk salah satu penyakit kelainan metabolisme, ya. Nah, karena apa? Nah, karena prosesnya itu ya, kelebihan kalori, apapun kelebihannya ya akan disimpan dalam bentuk lemak. Disimpannya di mana? Di jaringan adiposa, di jaringan bawah kulit. Nah, kalau kejadian itu terus-menerus berlanjut gitu ya, dari obesitas itu akan terjadi yang namanya reaksi inflamasi. Nah, reaksi inflamasi dia akan merusak membran sel dari sel-sel beta pankreas, kemudian dia akan bisa merusak reseptor-reseptor yang ada di permukaan membran sel. Sehingga orang tersebut dari obesitas berlanjut ke resistensi insulin. Dari resistensi insulin kalau dibiarkan berlanjut terus, ya akan menyebabkan diabetes mellitus. Terjadilah yang namanya penyakit metabolik, ya, yang disebut hiperinsulinemia. Kenapa orang diabetes itu salah satu cirinya adalah hiperinsulinemia? Ada yang nggak mau jawab? Ya, salah satu cirinya kalau dicek darahnya itu, ya dicek kadar insulinnya, ternyata orang diabetes tipe 2 kadar insulin di darahnya itu tinggi loh, bukan rendah. Kalau misalnya diabetes tipe 1, oke, insulinnya bisa tidak ada, bisa 0. Karena apa? Karena sel beta pankreasnya udah rusak. Itu diabetes tipe 1, independen diabetes mellitus. Tapi kalau diabetes tipe 2, dependen, tidak tergantung insulin, walaupun insulinnya tinggi, tapi dia tetap kena diabetes mellitus. Kenapa? Ada di antara kalian mau coba jawab? Masih ingat nggak mekanisme diabetes mellitus? Ada yang mau jawab? Oke, kalau nggak ada jawab, saya yang jawab. Jadi hiperinsulinemia itu terjadi karena terjadinya resistensi insulin. Nah, gini, kan ketika seseorang atau hewan itu makan, ya, jadi makanan yang mengandung karbohidrat atau gula, dia akan memberikan respon kepada sel-sel beta pankreas. Memberikan respon agar sel beta pankreas mengeluarkan insulin, gitu kan? Nah, ketika sel beta pankreas sudah mengeluarkan insulin, nah insulin ini dia akan beredar di darah menuju sel-sel jaringan lainnya yang memerlukan ATP. Sayangnya, reseptor pada permukaan sel itu tidak mengenali lagi insulin. Jadi seberapapun banyak jumlah insulin, reseptornya itu nggak bergeming, gitu, nggak ngerespon. Akibatnya apa? Orang itu makannya banyak, insulinnya udah banyak dikeluarkan, tetapi glukosanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Gitu. Karena apa? Karena reseptornya itu udah tidak mengenali insulin lagi. Sehingga membran selnya nggak terbuka. Pori-pori membran sel nggak terbuka, glukosa nggak bisa masuk. Akibatnya apa? Ya, kelainan metabolisme bawaan. Kemudian termasuk penumpukan cairan seperti tadi disebutkan ascites. Kalau penumpukan cairannya itu berada dalam satu rongga, tapi kalau penumpukan cairan itu ada dalam satu jaringan itu disebut edema, ya. Kemudian lesu, penurunan berat badan, harus diobservasi dulu ya. Nah, kemudian kita coba lanjut lagi ya kelainan metabolisme. Jadi protein loss enteropati, jadi ada dua ya. Protein loss enteropati itu enteropati ada kata entero berarti berhubungan dengan saluran pencernaan. Kalau protein loss nepropati kan ada kata nepron berarti ginjal ya. Nah, kalau PLE protein loss enteropati berarti kehilangan protein yang berlebih melalui saluran pencernaan. Nah, biasanya terjadi akibat adanya radang usus.
ya. Kalau kehilangan protein melalui ginjal, ya, nah biasanya itu terjadi karena kerusakan penyaring dari glomerulus, ya. Jadi kemampuan filtrasi dari glomerulus itu sudah berkurang. Ibaratnya ya kalian kalau bayangkan saringan teh gitu ya. Saringan teh kalau misalnya saringannya itu udah tidak rapat lagi tapi lubang-lubang, udah lubang-lubang karena rusak. Akhirnya apa? Jadi serat-serat tes itu kan, serat-serat teh kan jadi akhirnya terbawa gitu, nggak tersaring kan. Nah begitulah yang terjadi kalau terjadi nefropati protein loss gitu ya. Jadi protein yang seharusnya diserap kembali oleh tubuh akhirnya terbuang melalui glomerulus. Akhirnya terjadilah proteinuria, adanya protein di dalam urin gitu. Nah, itu tidak normal ya. Nah, itu adalah salah satu ciri khas ya seekor hewan kalau dia mengalami gangguan ginjal. Nah, jadi tolong itu diperhatikan ya. Nanti misalnya kalian koas dapat kasus gangguan ginjal pada kucing. Ini sering sekali kasusnya ya, terutama kucing-kucing tua. Ya, pada kucing-kucing yang udah berumur tua, ya. Nah, karena dia memang habit hidupnya karena dia memang karnivor, jadi makanannya itu adalah makanan protein tinggi, ya. Hampir 80% dia makanannya protein. Nah, protein itu ketika dimakan, dia akan dimetabolisme. Sisa akhir dari proses metabolisme protein itu adalah amoniak, ya, amoniak, ureum. Nah, itu semua ketika itu terakumulasi atau nyangkut atau dia mengkristal di dalam saluran ginjal, nah di situ dia akan merusak fungsi ginjal. Salah satunya adalah fungsi dari glomerulus. Makanya kenapa hewan-hewan karnivor yang dia syukurnya dia tidak kena penyakit infeksi ya, tapi dia kena penyakit metabolisme. Dan itu terjadi pada saat dia udah berumur tua. Karena apa? Yaitu karena gangguan kerusakan organ sedikit demi sedikit dari pola makannya, ya, karena tinggi protein. Nah, kalau gangguan metabolisme turunan, ya ini adalah kondisi genetik yang mengganggu jalur metabolisme normal, ya. Contohnya mukopolisakaridosis, mitokondriopati, ya, yang dapat mempengaruhi organ. Nah, mitokondria kalau dia mati itu mati ya. Jadi ketika mitokondria itu sudah tidak berfungsi, apa yang terjadi? Apa fungsi mitokondria? Ada yang masih terbayang ya, apa fungsi mitokondria? Ketika belajar metabolisme itu, mitokondria itu adalah salah satu organel sel yang paling seksi gitu ya. Karena dia paling banyak sekali perannya dalam metabolisme. Ada yang mau jawab apa peran mitokondria dalam metabolisme? Izin menjawab, dokter. Oh, okay. Silakan. Siapa yang mau jawab nih? Mitokondria itu untuk menghasilkan sebuah energi ATP, dokter. Oke, ya. Siapa namanya nih yang jawab? Inyaman itu, dokter. Oke, Wiku. Jadi dia fungsinya sebagai organel sel penghasil ATP ya, karena di dalam mitokondria itu terjadi yang namanya siklus Krebs. Ya, siklus Krebs itu hasil akhirnya adalah CO2, H2O, O2 dan ATP. Ya, itu jadi penting sekali perannya. Kalian bisa bayangkan kalau mitokondrianya mati, jadi orang itu pasti lesu lah, nggak kekurangan ATP dia ya. Oke. Kita lanjut. Nah, obesitas. Nah, obesitas ini sebenarnya gangguan metabolisme umum ya, yang meningkatkan risiko penyakit lain, termasuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan metabolisme protein. Nah, biasanya kejadian obesitas, ya, salah satu efek konsekuensi dari obesitas, ya. Jadi banyak sekali asam lemak bebas yang beredar di
sepanjang pembuluh darah. Nah, asam lemak bebas ini ya merupakan sasaran empuk ya bagi si radikal bebas gitu. Nah, asam lemak bebas ini biasanya ya dia senang menempati membran sel ya. Nah, di membran sel ini juga merupakan sasaran penting dari radikal bebas. Nah, ketika asam lemak yang ada di permukaan membran sel itu diserang oleh radikal bebas sehingga membran selnya jadi bolong-bolong, nah menyebabkanlah itu kerusakan sel. Sel-sel yang rusak dia kan harus melakukan proses bunuh diri ya, apoptosis atau nekrosis. Nah, proses nekrosis itu lagi akan menimbulkan respon pembentukan mediator inflamasi. Nah, inflamasi ini lagi dia jadi kerjanya kaskade gitu ya. Kaskade beruntun menyebabkan gangguan keseluruhan dari metabolisme termasuk metabolisme protein gitu ya. Oke, penyakit lainnya adalah gagal ginjal kronis. Ya. Jadi kehilangan fungsi ginjal progresif yang mempengaruhi metabolisme protein dan ini terjadi pada anjing dan kucing tua ya. Jadi gagal ginjal kronis itu CKD ya. Salah satu predisposisinya adalah penderita diabetes, salah satunya ya. Kedua, kalau di anjing dan kucing mungkin jarang diukur tekanan darahnya ya. Kalau pada manusia, orang yang memiliki tekanan darah tinggi selama bertahun-tahun gitu ya, bahkan belasan tahun, yang akan berbahaya itu apa? Ginjal. Ya. Nah, ginjal itu dia berfungsi sebagai penyeimbang cairan, berfungsi sebagai pengatur pH, berfungsi untuk mengatur tekanan darah ya karena di dalam organ ginjal itu ada hormon gitu ya, yang mengatur tekanan darah gitu. Nah, kalian bisa bayangkan kalau ginjalnya ini berat sekali kerjanya bertahun-tahun. Kalian bisa bayangkan kalau tekanan darah tinggi itu ibaratnya kalau selang diisi air kemudian kerannya itu dibuka dengan full gitu. Kan menekannya keras sekali ya. Nyemprotnya keras sekali. Nah, semprotan itu kemudian kalau dibatasi dengan suatu saringan, misalnya saringan ginjal, itu lama-lama saringannya kan bisa dol ya, bahkan bisa copot tuh. Ya, nah sayangnya di dalam tubuh kita ginjal tuh hebat sekali gitu ya, untuk perbaikan mekanisme pertahanannya bagus. Tapi ketika tekanan darah tinggi itu terjadi bertahun-tahun, belasan tahun, lama-lama ketika ginjalnya mulai lelah, itulah yang disebut sebagai gagal ginjal. Ya, nah, salah satu contohnya misalnya glomerulusnya yang mulai bocor. Kemudian sampai akhirnya memang gagal total gitu. Ya. Nah, gagal total itu yang kadang menyebabkan seseorang itu harus mengalami hemodialisis, harus cuci darah dia ya. Jadi hemodialisis itu adalah fungsinya untuk mengeluarkan racun-racun hasil sisa metabolisme protein. Makanya orang yang mengalami gangguan ginjal, di dietnya justru konsumsi protein itu dikurangi sekali gitu. Hanya boleh 10% makan. Karena apa? Karena sisa metabolisme protein itu adalah ada ureum, kreatinin, ada amoniak. Nah, itu semua hasil kerja racun-racun itu sebenarnya semua memberatkan kerja ginjal. Nah, kalau ginjalnya udah rusak, tidak mampu lagi tidak mampu lagi bekerja dalam artian harusnya zat-zat racun itu kan harusnya dibuang ya melalui urin. Ya salah satunya kenapa orang yang sehat ketika dia makan banyak daging urinnya kan bau pesing tuh. Nah, itu kan amoniaknya mampu dibuang oleh ginjal. Jadi diloloskan oleh ginjal, dibuang melalui urin. Nah, orang yang gagal ginjalnya udah nggak berfungsi. Seharusnya zat-zat toksin itu harus dibuang, dia nggak bisa buang lagi. Akhirnya apa? Akhirnya toksinnya itu kembali beredar ke sepanjang pembuluh darah. Salah satu gejala klinisnya adalah dia akan mengalami gatal. Seluruh tubuhnya akan gatal. Karena zat-zat racunnya itu beredar ke sepanjang pembuluh darah dan
dia akan menimbulkan respon hipersensitivitas ya, jadi respon alergi gitu ya, karena keracunan. Belum lagi kalau keracunan kreatinin, ureum. Nah itu kalau dibiarkan orangnya bisa meninggal ya karena keracunan itu. Kenapa ureum, amoniak itu bisa menyebabkan orang meninggal? Karena dia akan mengganggu fungsi pH darah. Amoniak, ureum itu kan bersifat basah. Bersifat basah, seharusnya pH darah kita itu dipertahankan 7,2, maksimal 7,3. Tapi ketika dia terlalu basah, nah orang juga bisa kolaps, kan bisa meninggal, gitu ya. Kemudian kelainan yang lainnya adalah paraproteinemia. Jadi produksi protein yang abnormal. Jadi di mata kuliah mana ya saya pernah ceritakan bahwa pada saat sintesis protein, gitu ya, pada proses sintesis protein, ya, pada fase akhir dari sintesis protein ada yang namanya proses perakitan asam amino. Jadi asam-asam amino itu dirakit di dalam ribosom untuk membentuk protein. Nah, sayangnya biasanya karena umur tua gitu ya, ada kelainan metabolisme. Jadi asam-asam amino yang dirakit itu ada yang salah gitu. Ya, kalau kalian yang masih muda, fungsi hormonal, fungsi enzim dalam tubuhnya itu masih bagus, gitu ya. Jadi proses kesalahan perakitan asam amino itu akan mampu terdeteksi oleh tubuh. Jadi asam amino yang salah, susunan kodonnya itu dia akan dibuang, di reject. Gitu. Tapi pada orang yang sudah tua, mekanisme proofreading-nya itu udah menurun. Akibatnya apa? Asam amino yang salah itu tetap dirakit menjadi protein. Sehingga terbentuklah yang disebut protein abnormal. Nah, protein abnormal ini kalau dia terakumulasi di dalam sel, itu berbahaya. Berbahaya dalam artian, kalau protein abnormal itu dalam bentuk protein amiloid atau protein tau, orang tersebut bisa mengalami gangguan neurogeneratif ya yang disebut dengan Alzheimer disease ya. Jadi kenapa orang yang sudah lansia ya semakin tua semakin pikun gitu ya, karena terjadi protein abnormal itu terakumulasi di dalam sel-sel neuronnya gitu. Nah itu terjadi secara alami, bisa terjadi secara alami gitu ya, karena memang fungsi proofreading dari sel itu menurun. Kedua, kalau orang yang mengalami diabetes mellitus ya, orang yang mengidap diabetes mellitus ternyata dia mempunyai kemungkinan 1,2 sampai 1,7 kali lebih tinggi mengalami Alzheimer disease. Gitu. Ya, jadi karena proses metabolismenya sudah terganggu, jadi kemungkinan komplikasi ya, salah satu jenis komplikasi dari diabetes mellitus itu bisa mengarah ke neurodegeneratif, sehingga terbentuklah sakit Alzheimer disease. Alzheimer disease itu sama seperti penyakit demensia gitu ya, jadi lupa segalanya gitu ya, nggak cuma pikun tapi udah lupa memori ya, jadi memori yang terbaru dia udah lupa banget, yang dia ingat yang lama-lama saja, dan itu fungsi neuronnya akan menurun secara drastis gitu ya kalau tidak ditangani dengan benar. Nah, salah satu gejala gitu ya kalau terjadi gangguan metabolisme protein ya, jadi terjadi penumpukan cairan yang disebut dengan asites ya. Jadi penumpukan cairan itu di rongga, entah itu di rongga dada, rongga perut, itu disebut sebagai asites ya. Kemudian asites ya atau edema ya, terjadi di jaringan itu dapat terjadi kalau kadar protein darah itu terlalu rendah. Nah, ini adalah mekanisme ketika terjadi protein loss nephropathy. Jadi protein dalam darah kita itu banyak terbuang melalui ginjal ataupun melalui saluran pencernaan. Akibatnya apa?
kadar protein dalam darah kita jadi rendah. Nah, ketika kadar protein darah kita rendah, apa yang terjadi? Kalian ingetin pelajaran biosains lagi ya. Ketika kadar protein di dalam darah itu rendah, jadi darah kita menjadi lebih cair dibandingkan cairan di luar pembuluh darah. Akibatnya apa? Akibatnya cairan yang ada di pembuluh darah itu akan ditarik keluar oleh jaringan di sekitar pembuluh darah. Akibatnya apa? Cairan itu akan mengendap di jaringan sekitar pembuluh darah. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya asites ataupun edema. Gitu ya. Nah, itu resikonya kalau terjadi gangguan penyerapan protein oleh ginjal ataupun saluran pencernaan. Gitu. Sampai di sini paham adik-adik? Ada yang bertanya sampai di sini? Sudah cukup bisa dipahami, dokter. Gimana? Oke. Coba saya tanya Surya Chandra. Ada Surya? Apakah ada Surya? Izin Prof. Hadir. Ya, Surya. Barusan kan saya jelaskan kenapa kadar proteinnya darah yang terlalu rendah itu bisa memicu terjadinya ascites. Bisa diceritakan kembali, Surya? Kenapa kadar protein darah rendah itu justru memicu terjadinya ascites atau edema di jaringan? Coba Imelda Istiadevi. Izin menjawab, dokter. Oke, Surya coba jawab ya. Dikarenakan albumin mempertahankan cairan tetap berada dalam pembuluh darah. Jika kadar albuminnya menurun, tekanan darah menurun sehingga cairan lebih mudah bocor dari pembuluh darah ke jaringan sekitar. Kurang lebih begitu, dokter. Oke, itu mungkin jawaban dari ini ya. Nah, kamu coba kaitkan. Ketika seseorang atau hewan itu mengalami kehilangan protein akibat kerusakan filtrasi ginjal. Kenapa orang itu sampai mengalami ascites atau hewan itu mengalami ascites? Gara-gara dia mengalami protein loss nephropathy. Gitu. Ada yang lain mau coba jawab? Jadi protein loss nephropathy itu salah satu gejalanya adalah terjadi penumpukan cairan atau ascites. Kenapa? Bagaimana mekanismenya? Nah, itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian akan sering temukan ketika kalian koas nanti ya. Misalnya koas di interna gitu. Nah, kalau kalian udah paham mekanismenya ya, kapanpun kalian ditanya tuh masih kebayang gitu. Ada yang mau coba jawab? Mungkin saya mau mencoba jawab. Oke, sebutkan nama dulu ya. Sebutkan nama dulu. Saya Gitri, tapi kalau ada yang kurang, saya mohon maaf, dok. Oke, nggak apa-apa. Ya, bagus. Yuk, terus. Mungkin karena kadar protein darah yang terlalu rendah, itu menyebabkan turunnya tekanan osmotikoloid dalam pembuluh darah, sehingga darah tuh tidak mampu untuk menahan cairan, dok. Terus akibatnya cairan keluar dari pembuluh darah dan merembes ke rongga perut dan terjadinya ascites. Ascites, ya. Oke, seperti itu ya. Jadi prinsipnya gini. Ingat kalian dulu saya ajarin tentang osmosis, difusi, yang kayak gitu ya. Jadi perpindahan cairan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, gitu kan? Kemudian ada difusi. Kalau difusi itu yang berpindah adalah partikel-partikelnya. Kalau osmosis yang berpindah airnya. Itu sebenarnya
Prinsipnya seperti itu, ya. Nah, ketika protein di dalam pembuluh darah, protein atau albumin gitu ya, bolehlah. Jadi ketika protein itu nggak ada atau hilang di pembuluh darah, jadi partikel-partikelnya nggak ada. Artinya apa? Artinya darah itu menjadi encer dia, gitu ya. Jadi kepekatannya, osmolalitasnya itu menurun. Nah, kalau konsentrasi cairan di dalam pembuluh darah itu jauh lebih encer dibandingkan di jaringan sekitarnya, apa yang terjadi? Air itu akan ditarik ke jaringan yang kadar airnya lebih rendah, kan? Sampai terjadi kesetimbangan, kan gitu. Kalau di osmosis, ya. Nah, akibatnya karena air yang udah ditarik dari pembuluh air yang ada di pembuluh darah ditarik oleh jaringan sekitar, kemudian air itu nggak bisa kemana-mana kan, karena dia di jaringan. Kalau di pembuluh darah dia bisa dialirkan, tapi karena di jaringan dia akan terakumulasi, sehingga akhirnya terbentuklah ascites, gitu ya. Oke. Nah, kemudian terjadi lesu dan lemah saat tubuh berjuang melawan kekurangan protein. Ya, salah satu pemicunya karena protein tidak bisa dimetabolisme untuk menghasilkan ATP, gitu ya. Nah, ketika tubuh kekurangan protein, mekanisme orkestra di dalam tubuh itu kan kita enggak langsung terjadi, langsung menyerah begitu saja, langsung kehilangan protein, langsung ascites gitu ya. Tapi tubuh sebenarnya dia punya mekanisme kok untuk bertahan, ya. Jadi ketika terjadi kekurangan protein, jadi protein-protein yang ada di dalam tubuh dalam bentuk protein otot itu akan didegradasi. Dia akan dipecah untuk dipecah ya, untuk kemudian dialirkan gitu ya, dipecah dari jaringan otot, kemudian kemudian protein itu didegradasi kembali dalam bentuk asam amino, ya. Nah, asam-asam amino ini dirakit kembali untuk proses pembentukan protein gitu. Jadi ketika tubuh kekurangan protein albumin begitu misalnya ya, jadi protein-protein otot itu akan dipecah. Protein otot dipecah menjadi asam amino ya. Jadi kan asam amino itu ada 21 jenis asam amino ya. Jadi protein otot akan dipecah menjadi 21 jenis asam amino. Nah, sekarang ketika tubuh memerlukan albumin gitu ya. Jadi asam amino pembentuk albumin dia akan dirakit membentuk protein albumin, gitu ya. Sehingga tubuh bisa memenuhi keseimbangan, bisa memenuhi kebutuhan akan protein. Nah, tetapi kalau loss-nya itu lebih banyak daripada perakitan kembali, ya tubuh tetap akan kekurangan, ya. Makanya kenapa terjadi penurunan berat badan, penurunan nafsu makan yang buruk juga terjadi, ya. Karena metabolisme udah terganggu semua sampai apetit ya, nafsu makan juga terpengaruh gitu ya. Nah, ada hewan yang justru nafsu makannya buruk, tetapi ada beberapa hewan yang ya khususnya nih hewan-hewan yang kondisinya masih lebih bagus ya daripada yang nggak ada nafsu makan. Jadi hewan yang kondisinya masih bagus ya, yang udah mengalami PLE ini ya, untuk mekanisme pertahanan dirinya dia akan nafsu makannya masih bagus gitu ya. Tapi ketika walaupun nafsu makannya bagus, kalau terjadi malabsorpsi, tidak terjadi penyerapan kembali di usus, ya tetap saja dia akan kehilangan protein. Nah, makanya nanti ketika kalian koas menemukan kasus gitu ya, misalnya kalian lakukan pengecekan darah, ternyata kadar albuminnya kok drop sekali dan dibandingkan kadar normal. Nah, kalian harus cek lagi tuh di urinnya. Urinnya tuh ada protein nggak gitu. Nah, kalau ada protein, kalian mulai boleh curiga, oh ini kayaknya ada gangguan fungsi ginjal nih, karena protein itu seharusnya nggak boleh ada di urin, gitu. Ya, nah kalau protein sampai lolos ke urin artinya apa? Ginjal bermasalah. Nah itu prinsipnya, gitu ya. Jadi dari situ kalian nanti bisa mendiagnosa. Nah kemungkinan ini nanti kalian bisa kejar lagi apa gejala klinisnya lagi, apakah sampai terjadi mual, muntah,
gatal, kayak keracunan. Nah, itu kalian bisa kembali coba analisis bagaimana metabolisme protein itu hasil sampingannya apa, ya. Jadi ada hasil sampingan yang bersifat racun, yaitu ureum, amoniak, kreatinin. Itu yang sebenarnya harus keluar di urin, tapi ketika itu beredar lagi di pembuluh darah, berarti itu beracun. Berarti pada saat kalian uji darah, kalian harus cek juga kadar ureum dan kreatininnya. Kalau kadar ureum kreatinin tinggi, ya, kalian bisa berani memastikan bahwa itu memang gangguan fungsi ginjal, gitu. Ya. Nah, sebenarnya untuk memahami penyakit, gitu ya, kalau kalian pahami patogenesis, patofisiologi, dan pemahaman dari sisi biokimianya, kalian enak banget tuh belajar tentang penyakit. Karena dari satu gejala, kalian bisa menjelaskan gejala-gejala, mekanisme gejala lainnya, nyambung itu ceritanya. Gitu. Ya. Jadi, seberapapun kalian dikejar, diuji, kalian bisa jawab dengan pakai logika. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Gejala gastrointestinal, ini berarti PLA. Protein loss enteropathy, ya, jadi kehilangan protein melalui gastrointestinal, ya. Nah, gejalanya muntah, diare, ya. Ya. Muntah, diare ini tidak selalu PLA, ya. Jadi protein loss nephropathy, PLN juga bisa gejala klinisnya muntah dan diare. Nah, kemudian dengan tingginya tingkat racun di dalam darah, gitu ya, ternyata dia juga bisa menimbulkan masalah neurologis, ya, masalah saraf. Akan terjadi kejang, tremor, ini keracunan, ya, keracunan yang saya bilang tadi, ureum, kreatinin, amoniak, ya. Jadi bisa menimbulkan gejala kejang, tremor, gangguan gerakan, ya. Ini kalau sudah kalau kasusnya sudah parah. Nah, kalau pada metabolisme bawaan, nah biasanya ini sih memang sulit sekali mengobati, ya, karena memang di dalam mungkin di dalam tubuhnya, gitu ya, memang sudah terjadi entah gangguan hormonal atau gangguan enzim, gitu ya, yang menyebabkan metabolisme protein itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, biasanya gangguan-gangguan genetik atau gangguan bawaan itu umumnya disebabkan karena kelainan dalam artian kelebihan enzim-enzim tertentu yang berperan dalam proses metabolisme. Nah, itu biasanya penyakit bawaan seperti itu, ya. Umumnya karena perubahan atau gangguan pada enzim maupun hormonal yang berperan dalam proses metabolisme tersebut. Nah, kemudian diagnosa dan manajemennya seperti apa? Diagnosis itu penting sekali, ya, dan harus dilakukan oleh seorang dokter hewan. Jadi pertama-tama dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian tes darah. Tes darah ini wajib, ya. Jadi kalian tidak boleh mendiagnosa dengan sistem kira-kira. Kalau saya istilahkan virologi, nggak boleh pakai kira-kira, gitu ya. Harus pasti-pasti, harus ada data, harus ada bukti bahwa benar, oh, saya menduga, lihat dari gejala klinisnya, lihat dari fisiknya, saya menduga dia kena gangguan ginjal. Gitu. Nah, kalian kalau tidak ada bukti tes darah, tes urin, itu nggak bisa melakukan pengobatan, gitu. Hanya berdasarkan kira-kira, gitu ya. Jadi kalian harus melakukan tes darah dan tes urin untuk memastikan bahwa terjadi gangguan fungsi ginjal, ya. Kemudian pencitraan, ya, atau USG juga diperlukan, ya, bisa ultrasonografi untuk memeriksa adanya penumpukan cairan dan seberapa jauh sih tingkat kerusakan ginjal dari organ dari pasien tersebut, itu bisa dicek melalui ronsen, ya. Jadi seberapa terjadi pembengkakan, kemudian atau kalau gangguan ginjalnya udah kronis, jadi ginjalnya akan keriput, gitu, mengecil dibandingkan misalnya ginjal di sebelahnya. Itu bisa diamati melalui ronsen, ya.
Nah, untuk penanganannya tergantung dari penyebab yang mendasarinya. Nah, untuk penata laksanaan, ya, nah karena penyakit gangguan ginjal ini kalau penyebabnya sudah kronis, ya udah sampai kerusakan ginjal, itu udah nggak bisa diobati lagi gitu. Nggak akan bisa pulih kembali seperti sedia kala. Yang bisa dilakukan adalah penata laksanaan. Ya, misalnya bagaimana caranya memberikan diet atau pakan yang tidak memberatkan fungsi ginjal, yang tidak mempercepat terjadinya reaksi toksisitas pada hewan tersebut. Nah, salah satu caranya adalah pola makan yang rendah protein gitu ya. Protein tetap perlu ya, tapi kadarnya jauh lebih rendah dibandingkan pada saat dia sehat ya. Kalau pada sehat misalnya kucing, ketika dia sehat mengkonsumsi protein hampir 90%, tapi ketika dia sudah mengalami nefritis, nah itu bisa kebalik tuh konsentrasinya ya, persentasenya bisa kebalik. Jadi protein dia harus boleh makan berapa, kemudian ditambahkan dengan komponen lainnya, apakah ditambahkan serat, kemudian protein sintetis, ya protein sintetis lainnya gitu ya. Jadi tujuannya adalah memperingan fungsi ginjal. Kemudian dilakukan pengobatan, ya kalau terjadi radang, kemudian untuk mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut, kemudian dilakukan pengobatan, ya yang tujuannya adalah untuk menghilangkan penyebab hilangnya protein. Misalnya ketika terjadi iritasi pada membran saluran pencernaan yang menyebabkan terjadinya malabsorpsi. Nah, untuk menghilangkan penyebab itu caranya gimana? Ya, penyebab kehilangan protein itu yang harus diterapi terlebih dahulu gitu ya. Jadi lesi atau radang yang terjadi pada mukosa saluran pencernaan itu yang harus diobati dulu untuk mencegah kehilangan protein ya. Nah, untuk proses penyesuaian pola pakan ya. Untuk kasus nefropati ya, jadi dokter hewan dapat merekomendasikan pengurangan asupan protein dari makanan. Ya, jadi kalau sekarang itu ya nampaknya produsen pakan hewan itu sudah pada apa ya membuat jenis pakan yang spesifik ya. Jadi ada pakan khusus untuk penderita gangguan ginjal. Ada pakan dog food ya atau dog cat apa makanan jadi khusus untuk kucing yang mengalami gangguan hepar gitu. Nah, kalau nggak salah saya pernah baca itu. Jadi banyak sekali ada jenis-jenis pakan jadi yang udah dijual gitu ya oleh perusahaan. Apakah pakan untuk kitten, pakan untuk papi, pakan untuk berbagai gangguan penyakit gitu, itu sudah dispesifikasikan. Nah, sebenarnya kita sebagai dokter hewan yang sudah mempelajari tentang ilmu nutrisi, seharusnya kita tidak harus beli pakan yang mahal-mahal itu gitu ya. Jadi kita bisa mengatur gitu loh. Kalau misalnya gangguan hepar, apa yang perlu komposisi apa yang perlu diatur kembali agar fungsi hatinya tidak berat. Misalnya kalau hewannya mengalami perlemakan hati gitu misalnya, sirosis hepatis, apa yang harus dilakukan? Jadi berilah pakan yang kadar lemaknya rendah, jangan berikan pakan yang kadar lemaknya normal gitu ya. Jadi kadar lemaknya harus diturunkan. Kadar apanya yang boleh dinaikkan? Karbohidratnya nggak boleh tinggi juga, kadar proteinnya yang boleh tinggi. Karena kalau karbohidratnya tinggi, ketika dia berlebih jumlahnya, karena kalau karbohidrat itu ya diberikan dalam jumlah tertentu, dia hampir 90%-nya diubah menjadi glukosa. Berbeda dengan serat. Kalau serat itu kebalikan. Mungkin hanya 10%-nya aja diubah menjadi glukosa. Sisanya adalah menjadi serat, selulosa, yang dibuang melalui urin. Tapi kalau dalam bentuk pati, dalam bentuk tepung atau dalam bentuk nasi,
itu hampir 90% diubah menjadi glukosa. Nah, ketika glukosanya tinggi, ya, ketika glukosanya tinggi, ATP yang terbentuk juga tinggi. Nah, kalau hewannya nggak banyak gerak karena dia sakit, jadi glukosanya nggak diubah menjadi ATP, tapi akan diubah kembali menjadi lemak, gitu. Disimpan. Nah, hewan yang udah mengalami sirosis hepatis, heparnya udah berlemak, lagi dikasih makanan seperti itu kan tambah parah lagi sakitnya gitu. Nah, kalau kita ngerti konsep-konsep seperti itu, ya kita nggak harus tergantung lah dengan pakan-pakan yang mahal-mahal itu gitu ya, yang udah diatur gitu, pakan untuk penyakit-penyakit tertentu. Gitu. Yang perlu diperhatikan bahwa kucing itu memerlukan protein lebih banyak dibandingkan anjing karena pola metabolismenya memang berbeda. Kalau di anjing lebih mengarah ke omnivora, sementara kucing adalah obligat karnivora. Nah, kemudian beberapa penyakit tertentu itu spesifik hanya terjadi pada ras tertentu saja. Nah, biasanya ini terjadi karena perkawinan saudara, jadi antar saudaranya dia kawin. Ya, misalnya ya karena populasinya segitu, nggak ada populasi lainnya, jadi mereka perkawinan antar saudara, sedarah gitu. Nah, ini justru lebih memicu terjadinya penyakit metabolisme bawaan dibandingkan kalau dia perkawinan antar populasi lainnya. Ya. Nah, ini adalah protein losing nephropathy pada anjing ya. Kalau pada anjing gejala klinisnya terjadi penurunan berat badan, kelelahan, ya. Tadi udah kita bahas tuh kenapa berat badannya menurun, kenapa dia kelelahan. Berat badannya menurun karena apa? Karena proteinnya didegradasi gitu ya untuk memenuhi kebutuhan protein gitu kan. Jadi akhirnya terjadi penurunan berat badan. Kenapa kelelahan? Karena terjadi mitokondriopati, mitokondrianya mati tidak bisa menghasilkan ATP. Peningkatan rasa haus dan buang air kecil. Peningkatan rasa haus, kenapa? Karena cairannya udah banyak jadi ascites gitu ya. Jadi cairan tuh banyak terakumulasi. Seharusnya cairan itu kan dia beredar ya, beredar berfungsi untuk menahan suhu tubuh, kemudian untuk memenuhi kebutuhan cairan sel-sel gitu kan. Sel itu untuk metabolisme dia juga memerlukan air, memerlukan oksigen, memerlukan air untuk memulai proses metabolisme ya. Kemudian terjadi penumpukan cairan, ascites atau edema. Kemudian tekanan darah tinggi. Nah, kenapa terjadi tekanan darah tinggi? Padahal albuminnya udah banyak hilang. Tapi kenapa justru terjadi tekanan darah tinggi? Kemudian terjadi resiko pembekuan darah. Terjadi clot di pembuluh darah. Ya. Kemudian, oke, kita lanjut. Jadi kelainan metabolisme protein ya yang terjadi secara genetik ya terjadi pada ras-ras tertentu ya pada soft coated wheaten terrier. Yang mana ini ya? Saya belum pernah lihat anjing ini. Hingga kondisi yang didapat seperti glomerulonefritis, infeksi dan penyakit inflamasi. Di antara kalian tahu nggak ras anjing ini ya? Soft coated wheaten terrier ini yang mana ya? Ada yang tahu nggak, Dede? Halo? Ada yang tahu ya? Apakah kalian pernah lihat nih di klinik ras anjing ini? Halo? Ada yang tahu nggak nih? Oke. Oke. Nah, seperti saya sebutkan di atas tadi ya, bahwa ras anjing ini memang dia predisposisinya ya mengalami penyakit protein loss nephropathy. Jadi
mau nggak mau ya, kemungkinan besar dia akan kena penyakit ini. Makanya saya tanya ini anjing yang mana ya yang ras seperti ini. Nanti kalau kalian misalnya di klinik menemukan ras seperti ini, jadi kalau kalian melihat gejala klinis seperti tadi ya mengarah ke protein loss nephropathy-nya itu tinggi sekali. Coba kalian cari di internet ya, spesies atau ras anjing ini tuh yang mana gambarnya ya. Nah, kemudian penyakit protein loss nephropathy, ya, gangguan ginjal ini juga bisa disebabkan karena penyakit yang ditularkan melalui kutu. Ya, penyakit Lyme, Ehrlichiosis, ternyata dapat juga berlanjut menyebabkan protein loss nephropathy. Nah, ini coba kalian ya cari mekanismenya gimana ya dari gigitan kutu, ya, Lyme dan Ehrlichiosis ini kok bisa menimbulkan penyakit protein loss nephropathy. Coba kalian cari mekanismenya ya. Ehrlichiosis. Ehrlichiosis menjadi protein loss nephropathy. Coba nanti kita cari ya gimana mekanismenya. Kemudian penyakit-penyakit inflamasi seperti pankreatitis, poliartritis, dan kondisi inflamasi lainnya juga dapat memicu terjadinya protein loss nephropathy. Ya, jadi poliartritis, jadi gangguan sendi. Nah, berarti nih ibu-ibu, bapak-bapak yang mengalami gangguan artritis, yang harus diperhatikan, ya, yang bahaya adalah fungsi ginjalnya. Ya, kalau penyakit artritis ini dibiarkan kronis selama bertahun-tahun, ya, lambat laun yang akan bahaya itu adalah fungsi ginjalnya yang akan terganggu. Nah, karena apa? Silakan nih. Jadi untuk memicu pertanyaan di kalian, kenapa pankreatitis, poliartritis, inflamasi, ini justru dapat memicu terjadinya protein loss nephropathy. Ya, silahkan coba kalian cari bagaimana mekanismenya. Kemudian glomerulonefritis, ini memang infeksi pada bagian glomerulus. Ya. Dan glomerulopati, kematian pada glomerulus. Maaf, tunggu sebentar ya. Halo, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi terganggu saya. Oke. Nah, glomerulonefritis ya, jadi infeksi pada bagian dari bagian penyaring dari ginjal yang disebut dengan glomerulus. Nah, itu mengalami infeksi disebut glomerulonefritis. Atau kematian sel-sel glomerulus disebut glomerulopati. Nah, ini justru secara spesifik dia akan merusak glomerulus ya. Jadi sudah pasti dia akan menyebabkan kerusakan fungsi dari ginjal ya. Kemudian amyloidosis ya. Jadi penyakit di mana protein amiloid menumpuk di organ-organ termasuk ginjal. Nah, amyloidosis ini ya banyak terjadi pada hewan-hewan yang digunakan untuk hiperimun serum. Contohnya kuda. Kuda itu kan sering digunakan sebagai hewan penghasil antibodi, ya. Jadi contohnya pada proses pembuatan serum anti tetanus, ya. Jadi pada kuda itu akan disuntik dengan toksoid. Toksoid itu adalah bakteri tetanus yang sudah dilemahkan. Jadi dia
jadi toksin tetanus. Jadi toksin tetanus yang sudah dilemahkan itu disebut sebagai toksoid. Ya, jadi kuda disuntikkan dengan toksoid sehingga di dalam tubuhnya dia akan membentuk antibodi terhadap toksoid. Nah, toksoid itu adalah toksin tetanus, ya. Jadi si tubuh kuda itu akan menghasilkan antibodi terhadap toksin tetanus, ya. Nah, antibodi itu akan beredar sepanjang pembuluh darah. Nah, oleh karena itu untuk memanen antibodi yang diambil itu apanya? Serumnya. Jadi serum kuda itu diambil, kemudian dimurnikan antibodinya sehingga didapatkanlah serum anti tetanus. Nah, sayangnya kuda-kuda yang sering disuntik dengan antigen itu ternyata sering dia akan mengalami amyloidosis, ya. Jadi protein-protein amyloid gitu ya justru menumpuk di organ-organ, termasuk salah satu ginjalnya. Makanya kenapa hewan yang digunakan untuk produksi antibodi itu kasihan banget sebenarnya. Makanya kenapa produksi antibodi menggunakan kuda itu sudah dianggap dianggap tidak sesuai dengan prinsip animal welfare. Karena apa? Karena karena kuda itu ya ketika dia diambil serumnya, ya istilahnya namanya plasmapiresis, ya. Jadi darahnya itu dikeluarkan kayak orang cuci darah gitu loh, ya, seperti orang yang mengalami melakukan cuci darah. Jadi darahnya dari pembuluh darah kuda itu darahnya itu masuk ke dalam suatu alat gitu ya. Diambil bagian serumnya, bagian-bagian yang mengandung antibodi, kemudian partikel-partikel lainnya dikembalikan lagi ke dalam tubuh kuda gitu ya, istilahnya plasmapiresis. Nah, proses itu adalah proses yang sangat tidak nyaman, proses yang cukup menyakitkan gitu ya. Makanya kenapa proses untuk produksi antibodi di hewan coba kuda itu dianggap kurang berkenan dengan prinsip animal welfare ya. Nah, ini tambahan aja ya untuk kalian untuk mengingat amyloidosis itu apa. Bagaimana sih proses terjadinya amyloidosis gitu ya. Jadi proses penumpukan protein pada organ-organ gitu ya. Terutama organ-organ tempat pembentukan antibodi ya. Kemudian gejala klinis ya. Penurunan badan, lesu, peningkatan frekuensi minum dan buang air kecil ya, karena dia kekurangan cairan. Ya, tubuhnya kekurangan cairan. Karena kenapa? Karena karena cairannya terakumulasi, mengendap di jaringan atau di rongga tubuh gitu ya. Kemudian ada muntah dan diare, ini akibat keracunan. Kemudian ada edema, pembengkakan karena akumulasi cairan di jaringan. Ya. Kemudian terjadi hipertensi. Kenapa terjadi hipertensi? Padahal albuminnya udah keluar, gitu. Cairannya juga ditarik keluar jaringan, gitu. Kenapa? Ada yang mau coba jawab? Ketika cairan di dalam darah itu ditarik keluar, akibatnya apa? Darahnya jadi kental nggak? Darahnya akan jadi kental. Nah, untuk tubuh itu bisa menyalurkan darah ke seluruh jaringan tubuh, akibatnya apa? Akibatnya jantung akan memompa dengan sangat kuat, gitu ya. Nah, ketika jantung memompa dengan sangat kuat, kenapa dia harus kuat-kuat memompa? Karena darahnya kental, gitu ya. Kalian bisa bayangkan darah yang kental dibandingkan darah yang encer, yang mana lebih gampang mengalir? Tentunya darah yang encer ya. Nah, ketika darahnya kental, dia akan agak susah mengalir sehingga jantung memompa lebih keras lagi. Nah, di situ memicu terjadinya tekanan darah tinggi. Kemudian kadar kolesterolnya tinggi. Nah, salah satu fungsi albumin adalah untuk mengikat kolesterol. Nah, kalau albuminnya nggak ada, siapa yang mengikat kolesterol? Akibatnya apa? Kolesterolnya tinggi, ya, kolesterolnya tinggi di darah. Kemudian risiko pembekuan darah atau tromboemboli itu juga tinggi, ya.
Karena apa? Karena pergesekan gitu ya, pergesekan antar partikel-partikel darah. Antara antara partikel-partikel eritrosit itu kalau tidak ada, karena cairannya sedikit kan kemungkinan bergesekan itu lebih tinggi. Ketika kemungkinan gesekan lebih tinggi, kemungkinan pecah pembuluh darah kan juga lebih tinggi, ya. Nah, itu memicu respon perdarahan yang tinggi dan terjadinya risiko pembekuan. Nah, ini sudah ya. Nah, kita lanjut ke protein loss enteropati ya. Jadi kehilangan protein melalui saluran pencernaan. Nah, biasanya disebabkan karena adanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan ya. Misalnya radang usus, limfaektasia, ya, ada infeksi atau kanker di sekitar saluran pencernaan. Ya. Nah, tanda klinisnya muntah, diare, lesu, penurunan berat badan. Kemudian kalau kasus parah, dia akan menunjukkan akumulasi cairan di perut atau ascites, atau di dada yang disebut sebagai efusi pleura. Nah, untuk pengobatan ya berdasarkan apa penyebabnya harus dicari dulu penyebab utamanya, baru bisa diobati, baru akan menghilangkan gejala klinis. Ya. Nah, oke, jadi radang usus ya merupakan penyebab umum kehilangan protein melalui saluran pencernaan. Kemudian limfangiektasia, ya, jadi kondisi di mana pembuluh limfatik di usus itu abnormal dan mengeluarkan cairan yang kaya protein. Jadi seolah-olah kayak cairan proteinnya itu merembes ya dari pembuluh limfa, gitu. Kemudian akibat adanya infeksi jamur, virus atau bakteri juga dapat menyebabkan kehilangan protein. Kanker usus ya, jadi neoplasia pada saluran pencernaan itu dapat menyebabkan kehilangan protein yang berlebihan. Parasit usus apalagi ya, cacing tambang, cacing cambuk itu dapat menyebabkan kita kehilangan protein. Ya. Nah, ini adalah gejala klinisnya ya, sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk diagnosis, yang pertama kali harus dilakukan adalah tes darah ya. Jadi diagnosis itu dicurigai ketika hasil tes darahnya menunjukkan kadar protein total atau albuminnya itu sangat rendah. Itu kita mulai curiga nih. Nah, kok albuminnya rendah sekali? Kemana nih albuminnya? Nah, kalian lanjutkan dengan cek urin gitu ya. Cek urin apa yang ditemukan? Kalau di sana ditemukan albumin atau protein. Nah, kalian bisa menduga tuh. Berarti kenapa proteinnya lolos? Berarti kemungkinan ginjalnya yang bermasalah. Ya. Kemudian biopsi usus ya kalau terjadi PLE. Ya, jadi biopsi umumnya adalah epitel permukaan usus itu ya dapat membantu mendiagnosis kondisi seperti limfangiektasia atau radang usus ya. Kemudian tes feses juga bisa kalian lakukan ya untuk mengecek adanya debris nekrosa dari sel-sel di sekitar saluran pencernaan. Ya, dapat juga diperiksa adanya parasit ya pada feses. Oke. Nah, treatmentnya gimana? Kalau memang sudah positif diketahui dia mengalami gangguan ginjal ya atau gangguan saluran pencernaan ya. Yang dapat dilakukan adalah diet rendah lemak ya, merupakan landasan pengobatan untuk mengurangi produksi getah bening di usus. Ya. Di diet rendah lemak. Jadi kalian coba ingat lagi metabolisme lemak ya. Nah, metabolisme lemak ketika lemak itu sudah dipecah menjadi trigliserida, kemudian trigliserida itu dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak dan gliserol itu dia tidak langsung masuk ke pembuluh darah, tapi dia masuk ke pembuluh limfe. Ya. Nah, dari pembuluh limfe itu ya baru kemudian dengan adanya bantuan berbagai enzim, ya, salah satunya adalah getah bening. Jadi asam lemak dan gliserol itu
dari saluran limfe, dia akan merembes masuk ke dalam pembuluh darah. Gitu. Ya, berbeda dengan metabolisme protein dan karbohidrat. Metabolisme protein diubah menjadi asam amino. Metabolisme karbohidrat diubah menjadi glukosa. Nah, asam amino dan glukosa ini dia akan dari usus dia akan langsung masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah menuju ke sel seluruh tubuh gitu. Tapi kalau lemak dia nggak langsung masuk ke pembuluh darah, tapi dia masuk ke pembuluh limfe dulu. Dari pembuluh limfe dia dapat percampuran dengan getah bening gitu ya, dengan berbagai enzim-enzim yang dikeluarkan oleh pankreas gitu ya untuk mengemulsikan lemak gitu ya. Jadi begitu ininya ya, mekanismenya. Makanya treatment ya yang dapat dilakukan adalah memberikan diet yang rendah lemak. Nah, beberapa ras anjing tertentu ya yang mengalami gangguan ini bisa diberikan pola makan vegetarian yang bebas dari taurin, gitu ya. Jadi kalau dia anjing ya bisa aja diberikan pola makan yang rendah protein. Ya. Nah, sementara kucing yang membutuhkan lebih banyak makanan berprotein, ya, yang normalnya membutuhkan lebih banyak makanan berprotein, itu juga harus dikurangi, gitu ya. Jangan walaupun dia memang obligat karnivor, jadi ahli nutrisi itu harus bisa mengatur kecukupan nutrisi untuk si kucing, walaupun kadar proteinnya itu sangat dikurangi. Jadi nanti di situ biasanya kita bisa bermain ke penambahan serat, ya. Jadi penambahan serat selulosa. Jadi kucingnya itu tetap dia bisa kenyang, ya, makannya banyak, tetapi jumlah protein yang dimakan sedikit gitu. Jadi kebutuhan ATP-nya itu nanti didapat dari sedikit protein dan karbohidrat yang didapat dari tumbuhan atau serat yang kita berikan. Ya. Jadi memang si kucingnya tidak akan jadi gendut gemuk gitu ya. Dia akan menjadi slim gitu ya, sesuai dengan komposisi nutrisi yang kita berikan. Ya, karena dia memang udah mengalami gangguan ginjal, tentunya untuk bisa mempertahankan hidup kucing tersebut kita harus bermain di maintenance pakannya gitu ya. Jadi bagaimana pakan yang kita berikan mencukupi kebutuhan ATP dari si kucing tersebut dalam satu hari, gitu ya. Nah, biasanya kucing-kucing yang seperti ini tentunya tidak kita berikan aktivitas tinggi, gitu ya, agar kebutuhan ATP-nya tidak terlalu banyak untuk kegiatan aktivitas fisik lain. Nah, pengetahuan yang memadai tentang metabolisme dan kebutuhan nutrisi kucing dan anjing ini sangat penting ya untuk memastikan pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan mereka yang optimal. Ya, jadi untuk kesehatan, untuk kebutuhan nutrisi, ya, untuk hewan-hewan domestikasi ini sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah ownernya ya. Jadi anjing dan kucing yang kita pelihara, jadi untuk kesehatannya itu ya, sepenuhnya adalah kita yang bertanggung jawab ya. Jadi bagaimana pemahaman pengetahuan kita untuk mencegah penyakit, bagaimana pemahaman kita untuk memenuhi kebutuhan atau kecukupan nutrisi hewan tersebut agar dia bisa berjalan secara optimal, tumbuh kembangnya bisa berfungsi secara optimal. Itu semua adalah tanggung jawab kita sebagai owner. Ya. Nah, ini gagal ginjal kronis, ya, dikenal sebagai penyakit ginjal kronis. Ya, jadi penurunan fungsi ginjal secara bertahap dan irreversibel, tidak bisa balik kembali. Kalau udah rusak ya rusak terus seterusnya seumur hidup. Ya, nah, kerusakan inilah yang dapat menyebabkan penumpukan racun dan kelebihan cairan dalam tubuh. Kalian bisa, mungkin kalian pernah lihat orang-orang yang kelihatan badannya itu apa ya, gemuk, tapi gemuknya tuh kayak gemuk penumpukan cairan gitu. Biasanya orang yang mengalami gagal ginjal kronis itu
penumpukan cairan tuh paling kelihatan tuh di wajahnya. Kalian boleh kalau kalian misalnya pernah ke poliklinik di Sanglah gitu ya, terutama di poliklinik nefro, di situ kalian bisa lihat banyak orang yang mengalami gangguan ginjal kronis. Gampang sekali melihat gejala klinisnya. Itu wajahnya pada bengkak-bengkak gitu. Kayak ada cairan yang terakumulasi gitu. Ya emang nggak bisa keluar gitu. Ya, jadi memang harus diberikan obat ya, yang fungsinya untuk diuretik. Jadi memaksa cairan itu bisa keluar. Ya, nah itu biasanya bisa kita lihat pada orang-orang yang mengalami gangguan ginjal kronis. Ya. Oke, jadi kalau sampai terjadi keracunan ya, nah, urinnya itu berbusa. Salah satu gejala klinis bahwa seseorang itu mengalami keracunan gitu ya, keracunan amonia, urium, kreatinin, itu bisa dilihat dari urinnya berbusa. Kemudian cepat merasa lelah, kemudian merasa mual, gatal-gatal, gitu ya. Nah, penanganannya gimana? Dengan perubahan gaya hidup, pola makan. Ya. Jadi yang bisa dilakukan hanya menghambat agar kerusakan yang terjadi itu selambat mungkin, gitu ya, dengan cara apa? Perubahan gaya hidup, perubahan pola makan, ya, dan pengobatan juga. Nah, kemudian salah satu terapi yang umum dilakukan untuk memperlambat proses kerusakan ginjal adalah dengan cara melakukan dialisis, ya, atau hemodialisis, cuci darah. Ya, cuci darah itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengeluarkan racun-racun dari darah sehingga orang tersebut tidak mengalami keracunan. Ya, nah yang paling akhir yang bisa dilakukan adalah transplantasi ginjal. Ya, tapi mencari donornya itu tidak gampang gitu ya, yang biar sesuai dengan orang tersebut. Nah ini adalah gejala penyebab dan gejala klinis dari gangguan ginjal kronis ya. Penyakit ini paling banyak ditemukan akibat komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Kemudian akibat hipertensi yang berkepanjangan. Kemudian ada juga karena memang kondisi ginjal bawaan ya. Memang dari baru lahir memang ginjalnya tidak berfungsi secara optimal. Kemudian adanya obstruksi saluran kemih itu bisa menyebabkan saluran ginjal ya. Jadi kalian faktor-faktor makanan yang memicu terjadinya pengendapan mineral-mineral di saluran ginjal itu coba dihindari ya, karena kalau sampai terjadi obstruksi penyumbatan di saluran kemih itu lambat laun bisa memicu terjadinya gagal ginjal kronis ya. Oke, ini gambaran ya, gambaran kalau ginjal normal ya, permukaannya itu rata, halus, sementara kalau yang udah mengalami gangguan kronis ya, udah fungsi ginjalnya tidak optimal lagi, jadi dia lambat laun dia akan mengecil, keriput gitu ya. Karena fungsi-fungsi nepron, fungsi glomerulusnya tidak berfungsi secara sempurna. Ya mungkin glomerulusnya jumlahnya sudah sangat jauh berkurang gitu, akibat glomerulopati ya. Makanya bentuknya jadi berubah. Oke. Adik-adik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Silakan buka kamera dulu. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kita diskusikan bersama ya. Mungkin tidak semua saya yang harus jawab. Kita diskusi bersama. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira dari kalian mendengarkan yang saya sampaikan, ada sesuatu nggak yang kalian dapat gitu dari proses kerusakan ginjal ini? Coba Imelda, apa intisari yang bisa kamu tangkap dari materi kuliah ini? Mungkin dari sini kita bisa mengetahui bagaimana mendiagnosis, terus memberi treatment dan memberikan diet makan seperti itu, Dok, untuk penyakit
penyakit metabolisme seperti itu Oke, dari pembelajaran ini. ya. Oke, terima kasih Mirda. Kalau Komang Yoga Suara, apa kira-kira intisari yang kamu tangkap? Yang diingat aja. Izin dok. Ya, Mungkin tadi juga udah banyak mengenal istilah baru kayak acites, terus tadi juga mencari tahu tentang gigitan kutu itu yang memicu reaksi alergi seperti itu. Hmm. Jadinya Hmm. banyak hal-hal baru yang dapat saya tangkap dari perkuliahan hari ini dok. Oke. Kemudian Rani Widyasari, hal apa kira-kira yang Izin dokter, kalau dari saya tadi mendengarkan bagaimana metabolismenya, terus juga apa namanya ginjal yang baik dan yang rusak itu seperti apa, seperti itu sih dokter. Oke. Siapa coba memberikan coba Gita Prasanti. Kalau dari saya sendiri, saya menyimak bagaimana kita bisa mengetahui proses mengapa kekurangan kalsium akibat asites dan juga masalah terkait ginjal dan proses apa yang terjadi dengan semuanya yang terkait dengan ginjal, dok. Gitu. Oke, nggak ada yang jawab lebih spesifik lagi ya. Coba Haniah Zania Arifah. Halo Haniah, ada nggak orangnya? Halo dok, yes. Ya, oke. Haniah, apa intisari yang bisa kamu tangkap dari materi kuliah ini? Intisari yang saya tangkap terkait ini sih dok, kekurangan protein itu bisa menyebabkan asites, lalu menyebabkan gangguan ginjal juga apabila ada hipertensi ya, dengan kondisi-kondisi lainnya. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Nanti kalian materi ini nanti saya share ke Kortinya ya. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Kemudian ada hal-hal yang kira-kira kalian tergelitik ingin tahu lebih lanjut, silakan dicari ya. Jadi segala sesuatu yang kalian belum tahu, kok tumben nih dengar ini, gimana ya kaitannya, itu silakan dikejar, informasinya dicari ya. Nanti materi-materi seperti ini sangat kalian pakai itu pada saat kalian koas. Ketika kalian menangani kasus gitu ya. Kalian dapat kasus A gitu. Itu kan semua kalian harus cari itu mekanismenya. Nah, cara untuk memahaminya gimana gitu. Jadi harus dibaca semua patofisiologinya, patogenesisnya, mekanisme terjadinya, kemudian proses metabolismenya, reaksi biokimianya itu ya kalau kalian bisa pahami itu nanti proses penyakitnya itu bisa jadi satu kesatuan cerita itu yang nyambung gitu ya. Oke. Adik-adik, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya untuk kalian. Walaupun mungkin sedikit ya. Nanti silakan dibaca-baca lagi. Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, silakan dicatat aja dulu. Nanti pada saat kalian presentasi, ya, presentasi, kita kan offline. Boleh kita saling diskusi lagi. Jadi boleh ditanyakan lagi ya pada saat nanti kita ketemu. Gimana? Setuju kalian? Ya, oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, itu saja dari saya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Ya, salam. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Selamat sore. Terima kasih dok. Selamat sore.